Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Prof. Prof, bahasan yang akan kami bahas ini menarik sekali karena ini bicara identifikasi. Artinya begini, Islam itu rahmatan lil alamin. Seharusnya rahmatan lil alamin itu damai, menyejukkan. Tapi zaman sekarang tidak hanya di Islam mungkin ya, umat beragama secara general. Artinya banyak orang yang mengaku beragama. Agama yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan. Tetapi yang nampak dari kita mengaku beragama kok tidak seperti sama dengan yang diajarkan gitu. Iya. Sampai akhirnya jadi bicara agama ini yang dilihat orangnya kok agama ini begini ya, begitu. Padahal kalau kita lihat nilainya mungkin tidak seperti itu. Nah, kira-kira Prof, ini sebuah fenomena yang terjadi seperti apa penyebabnya? Dan apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi ini, Prof? Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, topik yang kita angkat pada kesempatan ini sangat penting ya. Ketika agama itu berjarak dengan pemeluknya.
seperti yang digambarkan tadi Adinda Khalik ya, bahwa ini kok kenapa agama mengatakan begini tapi umatnya melakukan apa gitu ya. Ini ada jarak nih, ada diskrepansi yang membatasi atau berjarak lah antara pemeluk dengan agamanya. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat salah satu faktor ya yang membuat keadaan ini seperti ini sangat global ya sifatnya. Jadi ini bukan hanya Islam, betul. Agama lain juga merasakan perasaan yang sama sebetulnya, Mas David. Jadi kalau boleh saya katakan barangkali masa depan itu datang lebih awal, ya, melampaui kecepatan kita untuk mempersiapkan diri. Sehingga apa yang terjadi, masyarakat kita atau umat kita itu seperti mengalami split personality. Ada kepribadian ganda. Kalau bicara tentang agama, seolah-olah bicara tentang masa lampau. Bicaranya itu masih sangat normatif dan doktrinal sifatnya. Ya, sedangkan konsep kehidupan kita sekarang ini itu sedemikian sophisticatednya, sedemikian canggihnya, dan sedemikian rasionalnya. Nah, di sini ada jarak sebetulnya antara umat yang sedemikian terbiasa dengan bahasa-bahasa agamanya, dan lingkungan pacunya yang terbiasa dengan bahasa-bahasa yang sangat teknikal, sangat pragmatis. Nah, sebetulnya kira-kira menjembatani persoalan ini seperti apa? Nah, saya kira para pemirsa kita semuanya punya konsep masing-masing. Kita bisa membuat satu kesimpulan masing-masing, dan kita pun juga mungkin bisa meraba-raba kira-kira solusinya seperti apa. Tapi kalau saya, ini tidak gampang mencari solusi dengan persoalan-persoalan yang sifatnya global. Kalau itu persoalannya muncul di Indonesia dengan kasusnya di Indonesia, itu lebih gampang kita mengatasinya kan. Tapi kalau itu terkait dengan persoalan global, terkait dengan persoalan Amerika, Eropa, Cina, dan seterusnya, apa artinya kita di Indonesia untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan yang global? Maka di sini perlu ada kesadaran kolektif. Perlu juga ada kesadaran baru secara global. Dan bahasa dan tema-tema persoalan kita ini bukan persoalan nasional sebetulnya. Ini persoalan yang universal, persoalan yang global, perlu pendekatan komprehensif. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada doktrin ajaran agama Islam sebagai agama terbuka, sebagai agama akhir zaman, ini ada semangat yang dipompakan Rasulullah. Islam itu sejak awal memang mempersiapkan dirinya akan menjadi agama terbuka yang insya Allah akan mampu melewati sekat-sekat atau melewati batas-batas geografis dan nilai-nilai yang plural seperti apapun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ini ayat ini sangat-sangat energik ya, memberikan energi kuat bagi umat Islam bahwa apapun yang terjadi ke depan, kalian nanti akan bisa melihat idza jaa nasrullahi, pada saatnya nanti engkau akan melihat orang itu berduyun-duyun, berlomba-lomba untuk masuk ke dalam katakanlah memasuki ajaran Islam. Afwaja itu secara sistematis. Nah, ini fenomena kan juga sudah ada ini kelihatan ya, bahwa memang ada ahli sosiologi agama mengatakan begini. Agama yang tidak mampu memberikan penjelasan rasional terhadap umatnya, agama itu akan ditinggalkan oleh para pemeluknya. Dengan kata lain, agama yang bertentangan dengan logika, suatu saat itu nanti akan berada di museum, bukan lagi berada di tengah masyarakat. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa optimisme yang ditancapkan dalam Islam, belum lagi hadisnya kan. Ya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina. Itu 14,5 abad yang lampau, Nabi sudah menantang kita pergi sampai ke tanah Cina pun. Cina itu kan gerang Islam di situ itu. Lagi pula Nabi mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu ada di mana-mana, ambillah karena itu miliknya Islam yang tercecer. Jadi ini ada sesuatu yang sangat mendukung bahwa Islam itu punya kemampuan akomodatif
untuk melewati zamannya, seperti apapun zaman yang dihadapinya. Nah, jarak yang seperti yang kita rasakan sekarang ini menurut hemat saya, itu adalah era sementara. Ya. Umat Islam berada pada era kesementaraan ini. Tapi berapa lama sementaranya itu juga nanti sangat tergantung ya ke tingkat kesiapan kita sebagai warga umat untuk bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian diri dengan lingkungan pacu kita tadi. Nah, kita lihat ada sebuah optimisme di Indonesia ini. Sementara Timur Tengah itu sepertinya sudah selesai tugasnya melahirkan Islam ya, tapi memang perlu jendela baru untuk memperkenalkan Islam. Nah, banyak orang yang memprediksi bahwa the new window baru nanti akan memperkenalkan Indonesia itu adanya bergeser dari kawasan Timur Tengah ya, yang di situ syarat dengan problem regional, dan akan berpindah ke Indonesia yang lingkungan pacunya itu adalah sangat kondusif untuk itu. Nah, sekarang siapkah kita sebagai warga bangsa Indonesia Asia Tenggara untuk menjadi imam peradaban dunia Islam gelombang keempat yang akan datang? Masya Allah. Nah, jadi ini agak sedikit futuristik ya topik kita hari ini. Tapi untuk kaum milenial ini menarik untuk dijadikan PR bahwa ke depan memang tidak ada cara lain kecuali kita harus berani berpikir lain ya, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama kita. Insya Allah kita optimis bahwa Islam ke depan itu akan menjadi penentu, trendsetter di masa akan datang. Saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita dengan tema jarak agama dan pemeluknya. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam, bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin Umar. Apa yang harus kita lakukan dalam berdakwah dalam era seperti sekarang ini? Kita harus melakukan peninjauan terhadap materi. Jadi materi dakwah kita itu seperti apa yang cocok untuk generasi milenial seperti sekarang. Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita adalah jarak agama dan pemeluknya. Kalau kita lihat, tadi sudah sempat dibahas oleh Profesor mengenai bagaimana perkembangan agama dengan manusia zaman sekarang. Yang dimana zaman kini manusia itu banyak menggunakan logika karena proses pendekatannya, proses kehidupannya, segala sesuatu adalah kognitif, masuk di akal atau tidak. Nah, apakah Islam siap untuk menghadapi ini? Islam sebagai agama terbuka. Mungkin Prof, bisa kita lanjutkan bahasan kita, Prof, silakan. Para pemirsa, kita akan lanjutkan. Kira-kira seperti apa yang kita akan lakukan? Sebetulnya banyak tahapan yang bisa kita lakukan. Saya akan mulai dari tahapan yang pertama. Kita perbaiki konsep dakwah kita. Apa yang harus kita lakukan dalam berdakwah dalam era seperti sekarang ini? Kita harus melakukan peninjauan terhadap materi. Jadi materi dakwah kita itu seperti apa yang cocok untuk generasi milenial seperti sekarang. Yang kedua adalah metode dakwah kita pun juga harus melakukan penyesuaian. Metode seperti apa yang cocok untuk menjembatani dua jarak yang berbeda tadi. Tidak bisa menggunakan metode konvensional lagi sekarang ini. Ya. Yang ketiga adalah tipikal seorang mubalik seperti apa yang dibutuhkan di masa akan datang atau sekarang ini. Ya kan? Yang keempat, kita juga perlu bicara tentang media yang kita gunakan untuk berdakwah. Ya. Jadi kalau empat ini kita lakukan pendekatan, ya ini saya kira tugas kita bersama ini. Yang satu lagi, mad'unya. Mad'u itu artinya objek yang dijadikan sasaran dakwah, itu juga perlu ada pengenalan. Jadi jangan seperti kita kaset berjalan, di masjid ini sama khutbahnya, di masjid itu juga khutbahnya sama. Padahal ini kan ada kompleks elit, ada kompleks perumahan kumuh misalnya kan. Nah, masa materi dakwahnya sama di satu tempat dengan tempat lain? Kalau dulu bisa. Nah, jadi mari kita mulai satu persatu misalnya dengan waktu singkat ini, tipikal seorang mubalik seperti apa yang kita hadapi. Nah, mungkin ke depan itu, jadi mubalik yang kita harapkan di masa depan bukan lagi orang bisa membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal atau menangis terseduh-seduh kayak infotainment begitu kan. Tapi begitu pulang nggak ada efeknya, nggak ada bekasnya.
Mubalik yang kita harapkan di masa depan itu yang bisa menyalakan lentera hatinya. Jadi meminjam bahasanya Pak Quraish Shihab. Ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana menyalakan lentera hati di dalam setiap diri umat. Masya Allah. Itu sangat penting. Dan yang kedua adalah kita bicara tentang materi dakwah. Materi dakwah kita di sini mau tidak mau harus mengintroduksi perkembangan sains, ya kan. Nggak bisa hanya menguasai ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama kita insya Allah tentu diharapkan tidak hanya menguasai kitab kuningnya, tetapi juga kitab putihnya sekaligus, ya kan. Filsafatnya harus ada, ilmu mantik, logikanya juga harus ada, pengenalan historisnya, dan pembacaan masa depannya juga, sosiologinya juga. Jadi menjadi ustadz sekarang ini memang harus banyak membaca. Nggak bisa hanya membaca sporadis, tiba masa tiba akal. Jadi kita harus dakwanya harus pakai kurikulum juga, ya. Dan yang ketiga, ya metodenya pun juga kita tidak hanya monoton termasuk seperti ini kan. Kita bisa berdakwah lewat seni, kita bisa berdakwah lewat olahraga misalnya kan. Kita bisa berdakwah melalui tulisan, kita bisa berdakwah melalui YouTube segala macam. Fasilitas-fasilitas IT sekarang bisa kita manfaatkan. Dan itu juga sekaligus nanti kalau kita bicara tentang media dakwah. Jadi media dakwah itu pun juga harus dikembangkan, tidak lagi monoton seperti selama ini kan. Kemudian yang paling penting juga adalah materi dakwahnya ini. Jadi materi yang kita akan dakwahkan itu bukan hanya persoalan syariah, persoalan hukum Islam saja. Tapi bagaimana memberikan solusi-solusi terhadap persoalan lingkungan hidup kita yang mungkin sedang terancam sekarang ini. Yang kurang kita sekarang ini adalah keteladanan. Banyak orang pintar bicara, banyak orang tulisannya sangat berbobot, tetapi figur. Satu persatu ulama terbesar kita wafat. Nah, kita belum nampak adanya tanda-tanda pengganti. Tapi saya kira tetap kita harus melihat bahwa kalau dulu memang diperlukan seorang Superman, mudah-mudahan akan lahir nanti akan lahir super team. Jadi cara untuk menggantikan Superman yang sudah hilang, maka kita harus bangkitkan super team. Jadi ada konsorsium antara kedokteran, teknik, syariah menyatu dalam satu kesatuan, memahami Al-Quran secara komprehensif. Dan itu mungkin jawaban yang paling tepat juga untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi tanpa harus pesimistik dengan hilangnya para ulama kita, mudah-mudahan generasi kita akan datang itu punya tantangan baru, bagaimana menyelesaikan persoalan ini ya dengan cara kita mulai pada diri sendiri. Kita mulai pada diri sendiri, ibda' bin nafsik, maka insya Allah ke depan satu persatu persoalan itu bisa kita atasi. Saya kok sangat yakin dan kita harus optimis bahwa di masa depan ini adalah masa depan yang lebih baik daripada sekarang ini. Saya kira inilah yang pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf ya mungkin ada yang belum sempurna, tetapi nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Alhamdulillah Prof, setelah tadi Prof menyampaikan paparan yang jelas bagi kami, mungkin apa yang bisa kita simpulkan Prof untuk tema kita? Ya, pertama bahwa kita harus optimis. Ya, baik sebagai bangsa maupun juga sebagai umat. Optimis. Manusia itu harus optimis. Kita dilarang oleh agama kita sendiri, Islam ya. Saya kira agama lain juga sama. Jangan melahirkan umat yang pesimistik. Jangan juga melahirkan warga bangsa yang pesimistik. Apapun yang terjadi kita harus optimis. Idh yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Iya kan? Tuhan selalu bersama kita. Dan yang kedua, untuk sesegera mungkin menjembatani jarak antara umat dengan pemeluknya ini, ya memang diperlukan keterlibatan aktif semua pihak, entah itu pemerintah pada satu sisi, rakyat pada sisi yang lain, ulama pun juga. Jadi kalau terjadi penguatan dan solidaritas, ya sinergi antara ketiga-tiganya ini, saya kira bukan saja persoalan agama terselesaikan, tapi juga persoalan kebangsaan pun juga terselesaikan. Ya kan? Dan yang terakhir, saya kira mari kita menjadikan diri kita sebagai contoh. Ya kan?
Jangan hanya kita tidak pintar ngomong, tapi kita tidak bisa memberikan contoh terhadap apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Minimum itu di dalam lingkungan keluarga kita sendiri kan. Iya, iya. Nah, ibadah binafsik. Saya kira kalau ini 3 poin yang kita lakukan, maka ke depan tidak ada alasan untuk berpikir negatif dan pesimistik. Insya Allah ke depan harus menjadi milik kita bersama di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini semangat bagi kita ya. Jadi kita buat generasi muda dan juga orang tua untuk bisa terus semangat mendidik anak-anaknya. Ya, benar. Sehingga nanti bisa menjadi contoh. Islam itu menjadi hidup karena melihat dari sikap dan perbuatan kita, dari tauladan kita. Sehingga orang-orang yang tidak kenal Islam melihat, inilah dia warnanya Islam. Inilah warnanya orang umat beragama yang toleransi, yang mengajarkan keadilan, kejujuran, nilai-nilai universal dalam Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Prof, terima kasih banyak ilmunya hari ini, Prof. Kita minum kopi dulu, boleh, Prof? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Prof. Alhamdulillah. Luak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada pengundian tahap kedua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kita tentu melihat ini sangat-sangat kita kenal di fenomena kita, apalagi di fenomena medsos. Iya. Seakan-akan Tuhannya itu adalah medsos. Jadi merasa diterima kalau banyak viewernya. Sebagai makhluk Allah, manusia dituntut untuk menjalani langkah demi langkah dan mengisi proses itu sebaik-baiknya. Jika hidup dijalani dengan proses yang benar, kita akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jarak manusia dengan agama supaya manusia dapat belajar dan memahami proses kehidupan. Manusia punya potensi merugi dan tidak beruntung dalam hidupnya karena tidak mampu memaknai antara satu waktu dan waktu lainnya yang mempunyai nilai dan bobot yang penting dalam kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuki segmen ketiga dari tayangan Khazanah Islam di kesempatan kali ini. Dan di segmen ketiga ini seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah sudah bersama-sama dengan kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Masya Allah. Bahasan kita kali ini Yai adalah mengenai orang-orang yang beragama tapi dia berjarak dengan agamanya. Artinya mengaku Islam misalnya, tapi kehidupannya tidak Islami. Atau dia Islam tapi dia tidak akrab dengan nilai-nilai ajaran yang ada dalam Islam. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang beriman di dalam pemahaman para ulama ataupun para guru-guru kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa, tadi Mas David Khalid menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya orang beragama kok jauh dari agamanya. Ya. Ada jarak dengan keyakinannya. Ada disparitas antar perilaku dengan keibadahannya, religiusitasnya, keagamaannya. Kita tentu melihat ini sangat-sangat kita kenal di fenomena kita, apalagi di fenomena medsos. Iya. Seakan-akan Tuhannya itu adalah medsos. Jadi merasa diterima kalau banyak viewernya. Merasa dia sudah berbuat baik manakala mendapatkan sanjungan, bahkan bisa jadi viral. Iya. Jadi ini adalah fenomena baru dalam keberagaman kita, di mana salah mempersepsikan agama di depan orang lain.
Seringkali kita di depan orang lain seperti penampilan cool, baik, nyaman, hebat, seakan peduli. Tetapi tidak tahu setelah tidak ada orang yang melihat, tidak diviralkan, tidak dimedsoskan, dia tidak berbuat apa-apa, tidak punya kepedulian apa-apa. Fenomena ini bisa dilihat dari mana? Cara orang-orang yang melakukan sholat ketika dia jadi imam. Kalau ketika jadi imam, dia bacaan Fatihahnya diayunkan, diindahkan, baca surat-suratnya yang panjang, ayatnya itu, dan dimerdukan. Giliran tidak lagi ada makmumnya, sholat sendiri cepatnya, Masya Allah. Ini tanda-tanda orang riya, tanda-tanda bahwa orang dia lupa dengan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, ketika dia sholat bersama dengan makmum, ia sholat sekedarnya, mengetahui tentang kondisi makmumnya. Mungkin ada yang buru-buru mau ada kegiatan, mungkin juga ada yang sakit perut, mungkin juga ada orang tua yang nggak mampu berdiri lama. Ya. Tapi ketika sholat sendiri, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah berdirinya lama sampai kakinya bengkak. Bukan karena asam urat, tapi kelamaan berdiri ketika menghadap dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau masih butuh untuk ibadah sekian lama? Malam-malam engkau enggak tidur ya Rasulullah. Bukankah engkau telah dijamin dengan sorga ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Apa tidak ingin saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi kita tingkat paling tinggi adalah hamba yang bersyukur. Dan menunjukkan ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ketika dalam keadaan hening malam, waktu sahur, kita menangis bersujud kepada Allah. Dilamain sujudnya, dilamain berdiri, dilamain sholatnya, dilamain istighfarnya. Bukan ketika banyak orang kita seakan baik, tapi ketika nggak ada orang, lalu kita bisa semena-mena dan tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan sebenarnya siapa pendusta agama dan siapa orang yang beragama yang baik. Allah menggambarkan ara'aital ladzi yukadzib. Siapa pendusta agama? Dia mengaku beragama tapi sebenarnya dia pendusta agama. Ia mengaku orang baik, sebenarnya dia bukan orang baik. Mengaku dia peduli padahal dia bukan orang peduli. Apa tandanya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, tidak pernah dia memberikan santunan kepada orang miskin kecuali karena dipamerkan barangkali. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah dia berbagi pada orang miskin. Rasulullah menggambarkan kalau kita kepingin hati kita lembut, kepekaan kita tuh muncul, kita syaratnya hanya dua. Mengusap anak yatim, wamsah ra'sal yatim, menyantuni, bukan hanya mengusap kepala tapi menyantuni anak yatim. Wat'imil miskin, dan beri makan orang-orang miskin. Kalau dua ini tidak dilakukan oleh kita, tentang bagaimana kita meninggalkan anak yatim, tak pernah peduli anak yatim, dan tak pernah kita juga mendorong untuk memberikan santunan, memberikan jalan keluar bagi orang-orang miskin, ia pendusta agama. Maka disebut fawailul lil musallin. Belangkah berikutnya kalau dia enggak peduli pada anak yatim, tak pernah berbagi dengan orang miskin, fawailul lil musallin, dia salat tetapi alladzina hum an salatihim sahun, ia lupa dengan salatnya sendiri. Karena implementasi dari salat itu yang benar, yang khusyuk, itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau khusyuk, beda antara salat yang sah dengan salat yang diterima. Yang sah berkenaan dengan syarat rukun, yang diterima berkenaan dengan menyatunya hati. La salata illa ma uqila minha, tidak ada gunanya salat kalau tidak ada khusyuknya sama sekali. Maka kita yang lupa dengan sholat kita biasanya itu karena kita tak punya kepekaan secara pribadi, secara kehidupan kepada orang yatim dan kepada orang miskin. Bahkan ketika sholat, dia bukan karena ingin mendekatkan kepada Allah, bukan karena melaksanakan kewajiban, tapi yura'una. Mereka pamer. Mereka hanya ingin menunjukkan kalau dia bacaannya bagus, untuk menunjukkan untuk dia baik. Yang banyak disalahkah pahamkan oleh kita kadang-kadang kita untuk menunjukkan jadi orang soleh, sengaja dahinya dihitamkan. Sengaja bagaimana dahinya bisa hitam. Memahami agama yang tekstual bahwa kesalihan itu karena ada tanda hitam dari bekas sujudnya. Bukan hitam sebab sujud itu, tetapi cahaya yang muncul dari wajah kita
menjadi perilaku yang baik kepada Allah dan baik kepada makhluk Allah. Kalau ketepatan hitam, ya silahkan mungkin banyak sujud, iya. Tapi jangan diniatkan untuk menjadi tanda-tanda soleh, tanda-tanda sujud kemudian dihitamkan dahi kita. Simahum fi wujuhim min asyaris sujud. Tanda dari bagaimana kita banyak sujud, terlihat dari wajah kita. Model yang seperti inilah yang diinginkan dari solat kita. Bukan yura'una, yang pamer kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Dan dia tak pernah peduli untuk berbagi dengan orang lain. Orang minjem tak pernah dikasih. Orang punya keperluan tidak pernah membantu. Oleh karena itu jangan sampai ada dikotomi antara diri dengan agamanya. Jangan sampai ada jarak antara dirinya sendiri dengan keberagamaannya. Makanya keberagamaan itu pasti terimplementasi di dalam kehidupannya. Menjadi hablum minallah. Ikatan kita secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada makhluk Allah menjadi baik. Jangan sampai antara keduanya itu dipecah. Hanya baik kepada Allah dengan mengatakan sering bersujud, dengan zikir, dengan sholat, lalu tak pernah berbuat baik kepada makhluk Allah. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai terjadi pada diri kita menjadi agama kemanusiaan belaka tanpa yakin kepada Allah. Apa-apa hanya dilihat secara kemanusiaan. Hanya berkenaan dengan keprihatinan antar manusia. Kalau tidak ada imannya, tidak ada nilai baik nanti di akhirat. Oleh karena itu harus seimbang dalam diri kita. Kita harus mampu menanamkan keyakinan dalam hati kita, lalu kita implementasikan di dalam lisan kita, dan kita implementasikan di dalam perbuatan kita, sehingga nyambung antara iman kepada Allah, hablum minallah, dan perilaku kita dengan sesama manusia. Tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan keberagamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang umat-umat beragama yang berjarak dengan ajaran agamanya. Dan ini jadi perhatian bagi kita. Akan kita kaji lebih dalam lagi. Bagaimana dengan orang yang sudah beragama, merasa sudah beragama, tapi sebenarnya malah semakin membuat jauh dirinya dengan ajaran agama tersebut. Banyak loh kiai zaman sekarang seperti itu. Tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan biasanya awal kesesatan itu adalah orang yang tak mau paham. Kalau orang tidak paham bisa belajar agar dia bisa paham. Ya. Kalau salah paham mencari guru, bisa ada yang meluruskan sehingga bisa pahamnya benar. Ya, bicara orang beragama yang berjarak dengan nilai agamanya, tadi kita bicara atau dijelaskan segala sesuatu yang nampak. Ini ada yang sifatnya agak terbalik ini, Kiai dan juga pemirsa. Secara tampilan atau secara pemahaman seolah-olah memang itu ajaran agamanya. Padahal sebenarnya dari sikapnya, tindakannya, perbuatannya justru bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Gitu. Nah, ini bagaimana Kiai, supaya kita memiliki pemahaman yang tepat di dalam beragama dan kita tidak jauh dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama tersebut. Silakan, Kiai. Ya, memang begitu Mas David. Kadang-kadang kita ini salah paham menjadi paham yang salah. Masya Allah. Jadi ada orang yang terakhir nggak mau paham. Masya Allah. Dan biasanya awal kesesatan itu adalah orang yang tak mau paham. Kalau orang tidak paham bisa belajar agar dia bisa paham. Ya. Kalau salah paham mencari guru, bisa ada yang meluruskan sehingga bisa pahamnya benar. Betul. Tapi orang yang tak mau paham, ini orang awal dari kesesatan. Karena hanya dirinya yang paling benar, yang lain salah, padahal dia tidak benar dalam memahami agama. Ya. Seringkali orang punya kesadaran baru dalam beragama. Sedikit dia melaksanakan kebaikan agama, dia sudah merasa berbuat baik sekian banyak. Lupa orang lain yang mulai kecil, mulai dulu sudah berbuat baik, tapi tak pernah ditampakkan depan orang banyak karena takut riya. Ini kayak OKB, kayak orang kaya baru. Jadi orang yang baru kaya itu biasanya menganggap dirinya paling kaya. Baru bisa beli motor, seakan-akan dia sudah paling kaya karena ngelihatnya orang yang jalan kaki. Terus begitulah evolusi. Kalau stabilitas tentang bagaimana sikapnya ini bisa stabil,
emosinya tidak bisa dikendalikan, ini menjadi orang yang salah di dalam beragama. Kalau kita bicara dalam agama, kalau dalam kekayaan menjadi sombong orang itu kaya. Kalau beragama jadi orang soleh, menjadi orang soleh yang sombong. Nah, ketika dia bicara sendirinya, berarti dia tidak pernah berpikir tentang orang lain, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Cenderung adalah menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, kalau nanti ada emosi beragama, makanya tanda-tanda orang bertakwa, wal kaziminal ghaidh. Tidak emosi beragama itu. Ada orang berbuat jahat, tidak berarti kita marah kepada dia, benci pada dia, tidak. Yang kita lakukan dakwah pada mereka adalah sayang agar dia selamat, agar dia benar. Tidak benar kalau ada orang berdakwah mengajak orang lain dengan kebencian. Tidak bisa mendakwah orang lain dengan apa? Dengan kemarahan. Wah, saya marah, saya bunuh dia karena dia tidak ibadah kepada Allah. Enggak pernah. Ini yang harus kita luruskan tentang pemahaman agama. Pertama adalah sombong keberagamaan. Karena dia merasa paling beragama. Itu tidak boleh. Kita ini harus selalu merasa kurang beragama. Makanya Rasulullah SAW itu tiap pagi tak pernah kurang ketika istighfar 70 kali istighfar. Apakah Rasulullah banyak dosanya? Disitulah Rasulullah menteladani kita. Kita ini kembalikan kepada Allah. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Anda mau, saya punya mau. Tapi Allah yang maha mau. Karenanya kita berusaha baik-baik itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Allah bisa saja tidak seperti yang kita inginkan, menjadi lebih baik, bisa tidak seperti yang kita inginkan, jadi lebih buruk, karena Allah yang maha kuasa. Makanya ketika Abi Amroh Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan informasi kepada saya tentang sebuah kata-kata yang saya cukup memahami Islam dari satu kata-kata itu, dan saya tidak perlu bertanya kepada orang lain. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Katakan, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian Anda istiqomah. Satu iman. Iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi. Hatinya mempercayai bahwa Allah itu adalah satu, tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Yang kedua, kita pastikan ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iqrarun bil lisan. Enggak cukup dari hati, tapi mulutnya dengan apa? Zikir kepada Allah. Kemudian summastaqim, Anda istiqamah. Apakah istiqamah? Istiqamah itu adalah senantiasa iltizam bit ta'ah, selalu dalam keadaan taat. Selalu dalam keadaan iman. Pakai summa itu berarti lama, selamanya sampai mati. Itu adalah dengan iman dan istiqamah. Kemudian absyir bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kita akan diberikan gambaran, diberikan informasi tentang surga yang Allah janjikan kepada kita. Istiqomah itu yang sulit. Kadang-kadang malam ini kita mampu berbuat tahajud, bisa sampai lebih dari 13 rakaat, tapi besok lusanya nggak lagi sholat. Jadi kita sifatnya kontinu, iltizam, mulazamah, terus menerus di dalam taat kepada Allah, terus menerus kita menjauhi dari maksiat kepada Allah. Itu penting kita lakukan untuk menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Kalau itu yang sudah nempel pada kita, maka tidak ada jarak lagi antara kita dengan agama. Tidak ada lagi dusta antara kita dengan agama. Kita menjadi satu keberagamaan kita, keyakinan kita, dan implementasi di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan mendapat ridho Allah dan diberi informasi dengan apa? Mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin sampaikan, ada 3 model orang yang beribadah. Ada orang ibadah karena takut neraka. Ada orang ibadah karena mengharap surga. Dua-duanya orang ibadah yang masih pamrih. Itu boleh saja, tapi tingkatannya kalah dengan tingkatan yang terakhir. Dia ibadah kepada Allah karena Allah pencipta dan karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka atau bukan karena mengharap surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Silakan duduk, Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, terima kasih sudah mendapat tambahan wawasan tentang keislaman, khususnya tentang bagaimana menjadi orang yang beriman gitu. Tadi kan lebih ke mencoba untuk taat dan istiqomah dalam ibadah. Nah, kira-kira apa yang boleh kita simpulkan seputar dengan tema kita ini? Artinya ini kelihatannya
ringan, tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini justru malah jadi fundamental di dalam kita beragama dan hidup sebagai umat beragama gitu ya. Ya. Silakan. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, dan orang lain yang kita ajak pada Islam adalah iman kepada Allah. Karena yang mengubah orang hidup menjadi baik itu dari keyakinannya. Ya. Maka dakwah Rasulullah pertama adalah keyakinan. Kemudian dari kita, iman kita implementasikan dalam kehidupan. Pastikan kita jujur. Hati nurani kita paling jujur. Kalau Anda ngikuti hati nurani, Anda akan jadi orang jujur. Kalau Anda tidak jujur, pasti bertolak belakang dengan hati nurani. Nah, hati nurani kita sesuai dengan iman kita, lalu kita implementasikan dalam kehidupan ini. Dari lisan kita jangan sampai nyakitin orang, jangan ghibah sama orang, jangan namimah mengadu domba orang lain, jangan fitnah. Secara tindakan, kita bisa nggak memberi tindakan pada orang lain kepedulian. Tadi tanda beragama adalah kita memberikan, ya, jangan meninggalkan, jangan mentelantarkan anak yatim, dan kita jangan sampai kita ini abai terhadap orang miskin. Dan itu biasanya dalam sholatnya tergambar, susah khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu akan punya implementasi kepada lingkungannya. Maka ketika akhir dari sholat, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Artinya apa? Kita setelah menghadap Allah ingat pada masyarakat sekitar. Jadi ada ketersambungan sholat itu dengan kepedulian kita kepada sekitar dan sebagai kontrol dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa iman dan bisa istiqomah dengan melaksanakan keimanan, Allah memberikan sebuah janji, surga di dunia dan surga di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Dan itu adalah sukses yang sebenarnya. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Yai, mohon doanya. Baik, hari ini sudah dapat ilmu banyak sekali, tapi kayaknya belum lengkap kalau kita tidak minum kopi di penghujung waktu ini. Yai, izin minum kopi dulu Yai, silakan Yai. Bismillah. Alhamdulillah. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada lagi pengundian tahap kedua. Ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Kiai semoga Amin. Kita semua yang menyaksikan dan termasuk diri saya ini Yai bisa terus memperbaiki diri seperti yang Yai sampaikan tadi. Berusaha terus untuk menjadi hamba Allah yang baik, berusaha terus untuk bisa memaknai Islam dengan cara yang baik sehingga akhirnya nampak dari sikap, perbuatan dan tingkah laku kita. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya David Halik dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV